Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Oh, semua karena anugerah-Mu, selamatkanku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur.
Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah Engkau karuniakan sehingga kami boleh diselamatkan, diampuni segala dosa-dosa kami karena penebusan-Mu. Dan sekarang kami mau hidup memuliakan Engkau. Hidup memuliakan dalam pelayanan juga adalah anugerah-Mu. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ayat pokok kita ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada dua hal penting dari dua ayat ini. Yang pertama adalah kalimat sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bapak Ibu, beberapa agama besar memberikan penekanan terhadap usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Dengan bertobat, dengan menjalankan rukun agamanya, dengan berbuat baik. Tetapi berbeda dengan apa yang Alkitab tegaskan melalui ayat ini. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Hanya kasih karunia Tuhan yang dapat menyelamatkan kita, dan kita peroleh itu dengan kita beriman kepada Tuhan Yesus. Di ayat 1 dijelaskan bahwa manusia dahulu mati karena dosa-dosa dan pelanggarannya. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita dihidupkan kembali melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga peroleh keselamatan dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Lalu hal kedua dari ayat 8 ini berbicara tentang itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, yang menjelaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Sebab keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah, pekerjaan Allah, bukan karena perbuatan kita. Menyadari sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan Yesus menghendaki setiap kita hidup kudus
dan hidup benar bagi kemuliaan nama Allah. Kita tidak lagi hidup seperti orang duniawi pada umumnya, seperti orang-orang di luar Kristus yang hidupnya berakhir kepada penghukuman kekal. Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang telah diselamatkan adalah milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, Allah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, dikatakan di ayat 10. Ya, saya kutip sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini mengatakan bahkan pekerjaan baik itu ia sudah persiapkan bagi kita sebelumnya. Artinya sudah dalam rancangan Allah. Itulah tujuan Allah menjadikan kita miliknya. Pekerjaan baik apa? Pekerjaan baik yaitu meneruskan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Meneruskan segala kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan kepada orang lain supaya mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Kita menerima keselamatan, kita menyampaikannya kepada orang lain supaya orang lain juga mengenal Tuhan dan kemudian percaya kepada Tuhan dan kemudian menerima keselamatan juga. Kita menerima anugerah, kita menerima pengurapan, salurkan itu bagi orang lain, bertumbuh di dalamnya. Intinya setiap orang yang telah diselamatkan karena iman adalah karena anugerah Tuhan. Tidak hidup untuk dirinya sendiri lagi, tetapi hidup bagi Kristus sebagai milik kepunyaannya. Hidup melayani Kristus dengan melayani jiwa-jiwa. Dimanapun kita berada, disitulah pekerjaan baik itu kita nyatakan demi kemuliaan Tuhan. Itulah hidup yang meneruskan kebaikan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baik, hari yang limpah dengan rahmat-Mu. Mengawali hari kami, Engkau memberi kami anugerah keselamatan dan kesehatan. Oleh anugerah keselamatan kesehatan itu kami hidup hari ini dalam anugerah-Mu, berkarya bagi Engkau. Dan firman-Mu secara khusus pagi hari ini meneguhkan kami bahwa kami bukan milik kami sendiri lagi. Hidup kami telah Engkau tebus sebagai milik Kristus. Dilahirkan kembali sebagai manusia baru, milik kepunyaan Allah, yang tidak hidup untuk dirinya sendiri lagi, tapi hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, menerima kebaikan dan menyalurkan kebaikan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu urapilah kami, supaya apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan menjadi berhasil dan itu memuliakan Engkau, dengan kami juga dapat menyalurkan kebaikan-kebaikan-Mu kepada orang-orang yang kami temui. Mengawali di dalam keluarga kami berbuat baik, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, lalu terus menyebar kepada seluruh keluarga dan setiap orang yang kami temui, dengan handai tolan, dengan teman-teman, dengan semua orang, supaya mereka melihat kebaikan Tuhan dan akhirnya mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar hidup kami menjadi suratan terbuka Kristus yang nyata dalam hidup kami, dalam kasih, dalam sukacita, dalam kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Terima kasih Tuhan, Engkau berkarya. Allah Roh Kudus, Engkau berkarya sepanjang hari ini melalui kehidupan kami. Orang yang kami doakan, yang sakit disembuhkan. Orang yang kami doakan, yang lemah dikuatkan. Orang yang kami doakan, ada jalan keluar bagi masalahnya. Orang yang kami doakan, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk beberapa jemaat yang membutuhkan dukungan doa untuk kesehatannya. Kami berdoa untuk Pak Firman,
dalam masa pemulihannya. Tuhan sesungguhnya sudah sembuhkan Pak Firman, sudah jamah Pak Firman, dan sekarang sedang dalam pemulihan. Pasca operasi semua berjalan dengan baik. Pak Firman sehat kembali, dapat berjalan dengan baik kembali, dan bahkan dapat beraktivitas bekerja kembali. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sedang bergumul dalam masalah keuangan, Tuhan bukakan jalan. Tuhan, bisnis-bisnis daripada umat-Mu Tuhan kuduskan, dan Tuhan bukakan jalan. Engkau tolong supaya masalah-masalah di usaha pekerjaan dapat teratasi dengan baik. Dijauhkan dari orang jahat, kuasa jahat, penipuan. Tuhan jauhkan. Bila saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan itu, Tuhan, dengan otoritas yang daripadamu, Tuhan, kami berdoa dengan wibawa ilahi, teman-teman kami, jemaat kami, saudara-saudara umat Tuhan dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Kirim pelanggan, kirim pembeli dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga berkecukupan semuanya, tidak ada yang berkekurangan. Anak-anak Engkau berkati dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pergaulan mereka. Dan kesatuan kami dalam gereja Tuhan, Tuhan pelihara. Berkati para pengurus oleh hikmat Tuhan, berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu, menjadi teladan, dan bersama-sama melayani dengan harmoni. Tak lupa kami bawa dalam doa, ibadah doa malam dan Bible study nanti malam, baik secara onsite maupun live streaming. Umat Tuhan dapat mengikuti, bertumbuh dalam iman percaya, dalam pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan hari ini ke dalam pimpinan tuntunan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.